Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Malam hari ini saya akan sedikit berbagi sebagaimana yang sudah sesuai dengan undangan malam hari ini tentang budaya positif. Beberapa pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari pelatihan akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin lain kali bisa kita secara daring, secara luring ya. Izin saya share screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih Pak Doni. Bapak, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, saat ini, halo Samuel ya? Ya, Samuel saat ini, Pak. baik Ibu, ya Bu. Wow, ingin bergabung ya sama kita. Jangan. Nggak boleh. Bapak Ibu, saat ini saya masih mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang sudah memasuki pertengahan pendidikan. Mudah-mudahan dengan semangat kita, semangat teman-teman akan selesai masa pendidikan saya. Bapak Ibu bisa menuliskan di chat nanti jika menjawab atau boleh open mic, tapi saya mohon ketika mau open mic raise hand dulu ya, angkat tangan raise hand. Baik, yang di layar Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang warna kuning terlebih dahulu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu, bisa tidak kita berikan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Silakan. Oh, buber. Silakan. Menurut saya sih bisa, Pak. Kasih sedikit alasan. Ya karena kalau diberi hukuman, besok-besok dia mudah-mudahan tidak melakukan lagi. Baik, terima kasih Bu. Kalau Pak Doni gimana Boni? Silakan. Kalau menurut saya sendiri bisa, Pak. Karena dengan adanya hukuman menjadi pelajaran bagi mereka masing-masing gitu. Jadi tidak akan mengulanginya kembali. Jadi anak-anak dihukum dulu ya, baru disiplin, gitulah kira-kira. Contohnya misalnya seperti ya hal-hal yang kecil, mengutip sampah, atau hal-hal kebersihan seperti itulah, Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, Pak. Teman-teman yang lain? Ibu Mariata mungkin? Ada yang mau disampaikan Bu Mariata? Di open mic dulu. Belum open mic Bu Mariata. Iya, di apa ya? Unmute dulu.
Itu yang ada gambar mic, silahkan diklik dulu. Udah, Pak? Iya, silakan. Kalau menurut saya hukuman itu disesuaikan dengan kesalahan yang mereka buat loh Pak, gitu. Ya kalau kalau kesalahannya itu cukup besar misalnya, ya kita sesuaikanlah hukumannya gitu. Biar dia pun merasa menyadari kesalahan dia gitu. Dengan adanya hukuman mungkin dia akan berubah secara pelan-pelan. Itu aja sih yang saya tahu gitu. Terima kasih. Artinya setuju. Ya, artinya setuju, Bu ya. Iya, setuju. Baik, terima kasih. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Nah, saya ulangi lagi. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa atau siswi. Setuju nggak ini? Menurut saya setuju deh Pak. Setuju Bu Mariata ya? Setuju lah Saya dengan juga adanya setuju. hadiah itu perlu juga untuk memotivasi anak lebih giat belajar gitu. Karena kan ada penghargaan gitu Pak. Seperti itu Gitu. ya. Adanya Bu Ber tadi gimana penghargaan. Bu Ber? Ya, saya juga setuju, Pak. Dengan adanya hadiah itu merupakan suatu recognition atau rangsangan supaya anak-anak lebih giat dalam belajar. Terima kasih. Ibu Yeni open mic. Silakan Setuju, Bu Yeni. Pak. Setuju, Pak. Dengan adanya hadiah dapat menambah motivasi anak untuk lebih giat lagi belajar gitu. Terima kasih. Pak Doni raise hand. Silakan Pak Doni. Sorry, Pak. Ya Pak Doni silakan. Kalau saya setuju juga Pak. Ya. Karena dengan adanya dikasih sebuah hadiah itu menambah penyemangat untuk anak-anak. Ya, terima kasih Pak Doni. Yang ketiga Bapak Ibu, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Artinya masalah di sekolah, masalah yang dialami siswa. Gimana Bapak Ibu, setuju? Untuk yang raise hand dulu. Pak Doni raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak Doni. Nah, kalau menurut saya banyak yang mau masuk itu Pak Guru, nggak bisa masuk di admin. Suaranya putus. Banyak yang mau masuk itu nggak bisa masuk. Kalau menurut saya sangat setuju Pak, karena kita menyelesaikan sebuah masalah untuk khususnya anak didik kita gitu Pak. Harus ada jalan keluar. Contohnya dalam segi pembelajaran anak di bidang mata pelajaran masing-masing, ya di mana kelemahan dia semakin kita arahkan untuk dia bisa menyelesaikan hingga dia mendapatkan jalan keluarnya. Seperti itulah Pak, kira-kira. Terima kasih Pak Doni. Ya Pak, sama-sama Pak.
Ibu Berniwanta raise hand. Silakan Bu Ber. Masih unmute. Masih mute. Bu Berniwanta. Kenapa Bu Ber? Masih belum kedengaran suaranya. Ya Bu Mariata masih menyala mic-nya. Silakan Bu Mariata, mau ada yang disampaikan? Kalau menurut saya kan Pak, ya saya setuju dengan adanya solusi masalah terselesaikan. Kalau nggak ada solusi ya masalah lanjut kan gitu Pak. Dengan adanya solusi ya masalah terselesaikan. Itu aja kalau menurut saya. Yang punya Benar, Pak? solusi Ibu Guru. Iya. Bu Ya, namanya Mariata guru berarti yang buat- punya solusi. Iya. Gurunya yang Oh. punya solusi untuk anaknya. Untuk Masalah anak pasti selesai gitu. Kalau Oh, gurunya nggak ada solusi ya macam mana untuk menyelesaikan masalah anak kan gitu kan Pak? iya. Kalau saya setuju sih. Baik, terima kasih Bu Mariata. Sekarang pernyataan yang keempat. Yang sekarang keempat. Apa itu di luar? Pernyataan yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa-siswi. Ada yang setuju Bapak Ibu? Bisa diulangi, saya ulangi lagi. Guru berperan sebagai teman bagi siswa atau siswi. Silahkan yang raise hand. Menurut saya ya Pak, Oh, langsung. Silakan Bu Mariata. kalau menurut saya ya boleh juga guru sebagai teman. Karena dengan hubungan siswa dengan guru terjalin dengan baik, ya si anak itu lebih dekat dengan kita di dalam segala hal gitu. Jika dia punya masalah, dia dapat menyelesaikan dengan kita gitu. Secara teman gitu. Dia lebih leluasa mencurhatkan apa yang ada dalam pikirannya gitu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo Pak Suryanto, ada yang mau disampaikan? Kalau saya sangat setuju. Semua siswa-siswi itu teman saya. Oh. Pak Suryanto sedang di mana ini? Hidup Ato. Besmatisa. Terima kasih Pak Suryanto. Pak Doni, ada yang mau disampaikan Pak Doni terlebih dahulu. Silakan Pak Doni. Kalau saya sama seperti pertama pada saat sebagai wali kelas. Nah, karena siswa dengan guru itu seperti teman itu kedekatan itu sangat diperlukan supaya ada keterikatan kedepannya dalam pembelajaran maupun dalam lingkup sekolah itu lebih baik.
ke depannya, cuman kepada keseluruhan siswa di bidang mata pelajaran ya setidaknya ada batasan gitu, kedekatannya tetap ada batasan walaupun saya tetap setuju gitu Pak. Ada kedekatannya seperti itu Pak. Kalau teman nggak ada batasan ya? Kalau teman nggak ada batasannya, kalau ada teman ya Pak. Ya, saya setuju sih Pak, menurut saya gitu, cuman ada batasannya gitu Pak sedikit. Oke, terima kasih Pak Doni. Itu pernyataan-pernyataan sebagai pembuka kita, di mana seluruhnya itu kita jumpai di dalam tugas kita selama mengajar. Baik Bapak Ibu, latar belakang dari kegiatan ini ataupun budaya positif ini adalah siswa-siswi. Saya yakin mereka tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar sebuah peraturan akan mendapatkan hukuman. Bahkan kadang hukuman itu cenderung mempermalukan diri siswa ataupun siswi. Sama halnya dengan kita, ketika kita mendapatkan sebuah teguran ataupun hukuman, itu pasti terjadi ketidakenaan hati ketika kita berjumpa dengan orang yang memberikan sanksi ataupun hukuman. Baik Bapak Ibu, nah tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menciptakan suasana ya, siswa-siswi yang merdeka. Di sini arti kata merdeka itu harus kita artikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas melakukan, namun dia bertanggung jawab dengan yang dilakukannya dan disiplin diri yang kuat. Yang selanjutnya tujuannya juga menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan secara universal, bahwa setiap orang itu malu untuk dipermalukan, bahwa setiap orang itu senang jika temannya atau rekannya jujur. Itu diantaranya tujuannya. Bapak Ibu, Pak Guru itu kawan-kawan banyak nggak bisa masuk katanya, nggak diizinkan. iya, tapi di sini tidak sampai. Artinya di sini tidak ada permintaan. Itu Kak Entina, Nurjana, banyak itu bilang kok nggak bisa masuk, nggak diizinkan masuk katanya. Ya, sampai di sini maaf ya, ini sampai di sini tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan untuk masuk. Oh gini, tolong jangan menggunakan akun belajar.id. Mungkin mereka menggunakan belajar.id. Iya betul Pak, tadi nggak bisa tadi Pak saya Pak. Iya kan? Jadi tolong dikasih tahu kepada teman-teman yang akan masuk, jangan menggunakan akun belajar.id. Gunakan akun biasa.
Baik Bapak Ibu ya, tolong dikasih tahu ke teman-teman, gunakan Gmail biasa, jangan gunakan belajar.id. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sambung kembali. Konsep inti baik konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama, perubahan perubahan paradigma pembelajaran, kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, ini saya ambil dari fotonya Ibu Mariata ketika mungkin ini pembelajaran di Eskul Sispala ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan sesuatu, silakan raise hand Bapak Ibu ya. Ya, silakan bergabung teman-teman semuanya. Ya, selama ini yang kita kenal, ketika kita mendengar pembelajaran dengan paradigma baru, seolah-olah akan merujuk kepada ilmu teknologi semuanya, yaitu internet. Padahal tidak wajib ataupun tidak semestinya harus menggunakan teknologi internet dan lain sebagainya. Internet dan lain sebagainya hanya sebagai mediator. Jadi bisa saja bahwa paradigma baru itu menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh sekolah atau kemampuan fasilitas sekolah itu sendiri. Tidak semuanya harus dengan internet, elektronik, dan lain halnya. Bisa saja alat-alat ataupun bahan-bahan yang ada di sekolah kita atau sumber daya yang ada, kita gunakan sebagai pembelajaran paradigma baru. Makanya kita mengharapkan teman-teman semuanya menggunakan apa saja yang ada di sekolah sebagai media untuk pembelajaran. Jadi tidak monoton menulis di kelas, mencatat di dalam kelas selama-lamanya.
Dan perlu diingat juga agar kita beberapa kali izin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan juga, dan ada sedikit betulnya bahwa kita mengajar difokuskan yang pertama adalah sesuai dengan keilmuan kita. Jika keilmuan saya adalah agama, maka saya di situ dituntut untuk mengajarkan tentang karakter agama khususnya. Demikian juga dengan teman-teman yang lainnya. Ada sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol, karena kita sebagai seorang guru di dalam mengajar, itu juga kita memiliki pengontrolan terhadap murid kita, namun ada sebuah kesalahan sedikit lah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid selama-lamanya. Padahal kita berjumpa dengan murid hanya beberapa saat, makanya ada di sini ilusi mengontrol murid. Jangan menganggap kita ketika kita melihat seorang murid depan kita baik, kemudian kita menganggap bahwa kontrol kita itu berhasil, itu belum tentu juga. Yang kedua, Hilang suaranya Pak Fauyan. Ya, hilang. halo? Halo. Iya. Maaf, paket data saya batasi setiap hari memang 1 giga. Ketika 1 giga, maka akan terputus internet. Tapi akan bisa disambung kembali, menyambung giga yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu berarti sudah habis 1 giga 1 hari ini. Elah. Iya, memang seperti itu sebagai kontrol juga. Pusing deh. Kontrol untuk saya menggunakan paket data. Yang ikut meet Batuk aku dapat paket jadinya. data ini. Baik Bapak Ibu, kita sambung kembali ya. Ya, terima Jadi kasih. kalau kami habis Pak, gimana nanti Pak? Bisa kita ambil lagi Bu, paket datanya. Ada aja. Cukup untuk P5, untuk P5 cukup. Baik, terima kasih. Kita sambung kembali. Miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, di sini seluruhnya kita terfokus kepada murid ya Bapak Ibu ya. Jangan kita terhadap orang atau teman sejawat. Jadi jika kita baca secara keseluruhan, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah murid mampu menguatkan karakter murid. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap fokusnya itu adalah kepada murid. Kadang kita melakukan sebuah tindakan, yaitu merasa kita membuat si murid tersebut merasa bersalah, seolah-olah itu dapat menguatkan karakter si murid.
karakter baik ya tentunya. Silakan Ibu Jamilah masuk. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa murid. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita memaksa murid pada saat itu, murid mau melakukan apa yang kita perintahkan, seolah-olah kita benar atau seolah-olah kita sudah membuat murid itu patuh dan taat kepada kita. Padahal si murid mungkin hanya di depan kita saja dia mengikuti arahan dan kemauan kita, di belakang dia belum tentu. Nah, ini semuanya, miskonsepsi ini semuanya tentunya erat kaitannya dengan pendidikan yang sedang kita arahkan kepada siswa. Kita berharap bahwa kita mendidik siswa, mendidik murid, itu bukan hanya di depan kita saja ia taat, namun apabila sudah keluar dari lingkungan sekolah ataupun kembali ke rumah, mereka kembali dengan habitat-habitat yang tidak baik. Itu seyogyanya dari pendidikan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus. Stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Seolah-olah kebutuhan kita itu sama. Padahal pada realitasnya kebutuhan kita itu memang berbeda. Siswa satu dengan siswa yang lainnya, saya yakin mereka itu memiliki perbedaan-perbedaan. Makanya kita sebagai seorang pendidik harus berbeda memandang mereka. Ada siswa yang begitu kita nasihati mau, begitu kita nasihati turut. Tapi ada siswa yang tidak seperti itu, dia harus memiliki konkretnya terlebih dahulu. Ini harus kita pahami juga sebagai seorang pendidik. Kemudian, semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita rambut sama hitam, mungkin darah sama putih, sama juga dengan siswa, tapi mereka saya yakin mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pendidikan. Pak, Kalau ada yang Bapak berita, darah putih loh, Pak. Darahnya merah loh, Pak. Masa darah putih? ya darah merah. Pernah ada yang bercerita. Pernah ada yang bercerita kepada saya. Ya. Anak-anak yang sudah kelas 12, saya yakin pandangan mereka tentang masa depan itu berbeda-beda. Untuk itu kita tidak bisa mengeneralisasikan. Ada mungkin anak kita yang kelas 12 sudah mendapatkan penghasilan. Maka mereka tidak berpikiran untuk melanjut ke perguruan tinggi. Ya kita pendidikan kita yang kita sampaikan kepada mereka ya tentu berbeda terhadap anak yang ingin melanjutkan ke pendidikan, anak yang ingin hanya sekedar mendapatkan ijazah saja. Sehingga kita nggak bisa menyamakan semua orang. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini juga pandangan yang salah, stimulus respon yang salah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi jangan kita seorang pendidik, kemudian kita menyamakan anak didik kita. Ya sebenarnya sih enggak, saya kadang-kadang kalau menghadapi anak-anak ketika minta izin mau keluar kelas dan lain sebagainya, kalau saya pribadi silahkan, tetapi ada pengontrolan tersendiri. Ketika dia ingin keluar, saya pasti membatasi dengan waktu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kadang-kadang kita secara general, kita seluruhnya mendengar, melihat bahwa sesuatu yang buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kadang-kadang anak-anak melakukan hal tersebut ada tujuan tertentu. Ya. Yang pertama mungkin kalau kita contohkan mungkin ya, kita kan mendapatkan anak terlambat, makan di kelas, keluar dari kelas ketika kita menerangkan, banyak minta izin. Kadang-kadang anak itu sedang menguji tentang kita. Nah, kita bisa nggak kita menuntun anak ini menjadi yang lebih baik, bukan sekedar untuk mengetahui ilmu atau pengetahuan yang kita transfer. Dia sedang mengecek karakter kita. Kadang ketika kita melihat anak yang seperti itu, langsung kita menunjukkan taring kita sebagai seorang dewasa, seorang guru. Ini juga menurut saya kurang pantas. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tes, halo? Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kadang dengan suara keras, seolah-olah kita ingin mengontrol orang lain, padahal nggak bisa. Ada yang bilang, kan ketika kita dengan suara keras, anak-anak patuh. Patuh itu pada saat kita teriak itu saja. Tapi setelah selesai teriak kita, di belakang kita itu akan lebih parah lagi. Anak-anak. Karena yang dicari oleh anak-anak saya kira bukan itu. Nah, ini ditunjukkan bahwa kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, orang lain tidak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, itu kata-kata yang kamuflase, bohong. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sehebat guru apapun, tidak akan bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita mengucapkan segala sesuatu tidak diindahkan oleh anak, akhirnya kita maksa. Itu kan karena sesuatu yang gagal tadi, akhirnya kita paksa. Padahal yang paling bagus adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru terhadap anak kita ya. Jadi model kita di sekolah kita masing-masing itu adalah berpikiran bukan saya menang terhadap seseorang atau saya menang terhadap murid, saya bisa mengatur murid, itu salah. Yang benar adalah model berpikir kita menang, ya murid kita juga menang. Jadi sama-sama berjalan. Bapak Ibu,
Disiplin positif itu asal kata dari disiplina, yang artinya itu belajar mengontrol diri. Jadi disiplin itu bukan datang tepat waktu. Kalau datang tidak tepat waktu, tidak disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin. Nggak mengumpulkan tugas, nggak disiplin. Bukan itu sebenarnya. Jadi disiplin itu adalah belajar mengontrol diri. Disiplin mengacu pada pendisiplinan diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, dan ancaman ataupun hukuman. Disiplin ini luas maknanya, jadi tidak ada kaitannya dengan hukuman atau dengan penghargaan, kemudian diancam. Susah untuk mengaplikasinya memang iya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin diri, sehingga memiliki perilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kalau kita bilang tadi motivasi itu intrinsik, maka disiplin itu sendiri harus berasal dari diri kita. Nah, kalau itu berasal dari ancaman, baru kita bisa belajar mengontrol diri, berarti itu adalah motivasinya dari luar, dari eksternal, intrinsik. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Beberapa kali tadi saya mengungkapkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh di antara nilai kebajikan itu sendiri adalah terdapat pada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari primary years program, itu adalah seperti rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan saling percaya. Ini seluruhnya termasuk juga keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Itu sebenarnya adalah inti dari pendidikan kita di sekolah. Pendidikan kita di sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan suatu usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Orang melakukan ini, melakukan itu semuanya pasti ada tujuan. Dan ada 5 dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Anak-anak itu kadang-kadang makan,
di kelas dan lain sebagainya itu adalah rasa untuk bertahan hidup. Cuman kita suruh mengarahkan bagaimana caranya yang baik untuk melakukan tersebut. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi kelompok, bagian kelompok itu juga. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu semuanya ada 5 dasar kebutuhan yang setiap kita harus terpenuhi. Kalau tidak, maka akan ketimpangan. Motivasi perilaku manusia. Manusia ini bisa kita artikan adalah murid-murid kita di kelas. Kalau disiplin mereka untuk menghindari ketidaknyamanan karena ada hukuman, itu masih ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan, seperti tadi, dapat penghargaan dan lain sebagainya, itu juga masih ekstrinsik. Kemudian kalau itu sudah keluar dari diri sendiri, maka itu adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu, disilahkan sebelum kita tutup untuk kegiatan ini. Halo, masih adakah saya berbicara dengan teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Karena kita dalam mendidik di kelas, mengajar, ada 5 posisi kontrol. Kadang-kadang kita menghadapi siswa, ada kita itu bertindak sebagai penghukum. Jamila ketawa aja loh. Sedikit-sedikit kita menghukum, kan gitu Bu. Pak, ada yang bersifat kita seolah-olah menjadi teman. Ada juga pemantau. Ada juga pembuat rasa salah. Dan yang terakhir sebagai manajer. Ibu Entina ada angkat tangan. Ada yang mau disampaikan Bu? Silakan Bu. Bertanya mengenai disiplin tadi loh Pak. Gimana Bu? Bertanya mengenai disiplin tadi. Ah iya, silakan Ibu. Nah, kan Bapak bilang ketika kita menyelesaikan suatu tugas kemudian tidak tepat waktu, itu bukan merupakan disiplin Bapak bilang. Ya. Ya Pak, benar itu. Jadi saya nggak setuju itu Pak. Kalau disiplin itu salah satu tepat tugas itu tepat waktu dikerjakan gitu loh Pak. Itu namanya disiplin. Jadi Ya. saya nggak setuju dengan apa yang Bapak bilang. Iya benar. Baru kemudian yang kedua Pak, Ya. tentang tugas kita sebagai guru. Ya kalau kita sebagai pemimpin, kita kan sebagai pemimpin. Jadi kalau boleh, kalau kita sebagai pemimpin itu, ya wajiblah kita sebagai public figure yang harus dicontoh gitu. Dan kerja kita pun tim gitu Pak, bukan pribadi-pribadi, enggak. Jadi maaf Pak Doni, kalau ada mutkan dulu Pak Doni suaranya. Iya, terima kasih. Ya Bu Entina, sambung. kadang kan Pak gini, kita merasa itu memang kita power kan gitu kan Pak. Iya. Nah, tapi ada saatnya memang kita power, ada saatnya kita memang harus sebagai anggota gitu. Jangan merasa kita ini sebagai pemimpin terus gitu. Nah itu tadi, itu aja yang menjadi tanggapan saya Pak tentang disiplin yang Bapak bilang tidak tepat waktu untuk melakukan memberikan. Sekarang pertanyaan. Nah. Oh ya. Sekarang pertanyaannya, Ibu mengasih tugas tepat waktu, apa yang menjadi motivasi Ibu? Ya, karena saya harus menyelesaikan tugas saya dulu gitu.
Jadi saya sebagai contoh kepada orang dan anak-anak gitu. Ya. Hmm. Kenapa Ibu menyelesaikan tugas pada tepat waktu? Karena Itu tanggung jawab saya gitu sebagai tanggung jawab. anggota gitu loh. Iya. Artinya di sini Ibu sudah bisa mengontrol diri Ibu untuk menjalankan tanggung jawab, kan gitu, Bu? Iyalah, jadi karena Bapak bilangnya tadi walaupun kita nggak memberi tugas tepat waktu, itu bukan merupakan disiplin gitu. Jadi saya bertentangan, Pak. Iya, coba dicerna kata-kata ini, Bu, ya. Ya. Disiplin itu belajar mengontrol diri. Ketika seseorang sudah bisa mengontrol diri, maka dia akan menjalankan segala tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Artinya, kalau sudah sampai ke puncaknya, orang mengumpulkan tugas itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Itu konotasinya. Kadang ada orang menjalankan tugas, menyelesaikan tugas, asal-asalan. Kenapa? Karena takut mendapatkan cacian dari kawan-kawan yang lainnya. Nah, inilah yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau Ibu berpikir bahwa disiplin itu hanya sebagai batasan untuk tidak mendapatkan sebuah hukuman ataupun ancaman, berarti belum. Tapi kalau Ibu sudah berpikir bahwa ancaman dan hukuman itu sudah tidak ada, tapi ini adalah bentuk dari kontrol diri saya, tanggung jawab Ibu, karena Ibu bla 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 seperti ini, ya itu berarti sudah merupakan disiplin. Itu maksudnya, Ibu. Baiklah, Pak. Ya. Yang kedua tadi jadi lupa, Bu. Apa ya? Seorang pemimpin itu loh, Pak. Kita kan wajib sebagai pemimpin gitu. Jadi memang kita itu kan sebagai public figure, pemimpin menjadi contoh gitu. Iya. Karena tujuan pertama kita sebagai seorang pendidik itu adalah karakter terlebih dahulu, Bu. Betul kata Ibu. Karakter kita, nilai-nilai kebajikan secara universal yang sudah kita sepakati, saya kira kan kita sepakat bahwa saling menghormati itu karakter yang bagus, nilai-nilai yang bagus. Kan seperti itu, jujur, itu nilai yang bagus. Nah, sebuah nilai-nilai itu semuanya menjadi teladan sebagai seorang pimpinan. Betul yang Ibu katakan. Ya. Nah, itu juga sebagai pendidikan kita terhadap anak-anak. Supaya nanti anak-anak lulus bukan lagi menjadi seorang koruptor atau pencuri atau yang lainnya. Lebih tinggi pendidikan karakternya daripada ilmu pengetahuannya. Karena saat ini kadang-kadang kan kita jumpai, baik itu di pemerintahan dan lain sebagainya, ilmunya tinggi, tapi nilai kebajikannya rendah. Ilmunya tinggi, kemampuannya tinggi. Nah, itu semuanya nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya bacakan tadi berada di pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, kemudian ada di keterampilan hidup, itu juga ada.
Baik Bapak Ibu yang lainnya silakan ada tanggapan, mungkin bisa ditambahkan bukan dari saya aja ya, mungkin dari Bapak Ibu ya. Lebih baiknya atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kemudian kita kontrol diri. Kontrol posisi guru, maaf. Kontrol posisi guru. Kita bisa berkaca sendiri atau introspeksi diri. Kita ini lebih fokus menjadi seorang penghukum atau seorang teman ketika kita menghadapi siswa, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau enaknya kita sebagai manajer. Nah, ini dari beberapa pengetahuan yang kita dapatkan bahwa guru itu lebih cocok, lebih cenderungnya adalah sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena sebagai seorang manajer itu sudah mencakup dari keseluruhannya. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, tentunya sebagai seorang manajer itu akan bersama-sama dengan siswa mencari sebuah solusi. Jadi solusi permasalahan siswa bukan dari guru. Solusi permasalahan tentunya dari siswa. Kenapa? Agar siswa ini mengerti bahwa tindakannya itu adalah sebuah ketidakwajaran atau kesalahan. Ya kalau bisa kita contohkan anak-anak yang mungkin terlambat, mungkin bisa kita tanyakan, kita cari solusi, yang solusi itu hadir dari siswa itu sendiri. Dan tentunya siswa ini juga memiliki orang tua dan bisa kita hubungkan dengan orang tua. Itu adalah kunci dari manajer. Kalau kita kunci sebagai seorang penghukum, nah itu hanya sesaat saja anak itu mengikuti kita atau mentaati kita. Begitu anak tersebut memiliki kesalahan, langsung kita hukum. Hanya sebentar sifatnya, jadi tidak sampai masuk ke dalam hati siswa, seperti itu kira-kira. Nah ini contoh-contoh Bapak Ibu yang ada di layar, 5 posisi kontrol. Kalau ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ada beberapa pilihan. Yang pertama, dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita sebagai penghukum. Ada lagi satu pemecahannya, berapa kali anak-anak, Bapak Ibu berkata kepada anak, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ada sebuah efek dari seluruh ucapan kita terhadap terhadap siswa. Ini masih sama kasusnya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, ini kata-kata seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bantu bapak. Ini berarti kontrol kita hanya sebagai teman, kemudian ada juga sebagai pemantau. Ini fokus terhadap konsekuensinya, ya suruh membeli. Nah, kalau kita sebagai seorang manajer, maka
kesalahan ataupun yang dilakukan oleh siswa itu akan dicari solusi bersama. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan ini saya kira yang lebih bagus ya, yang tepat untuk siswa ketika kita bertindak posisinya sebagai seorang manajer terhadap siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan saja. Ya, kita mengharapkan ya Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan di kelas. Ya, keyakinan ini bisa menjadi sebuah permanen. Bisa juga mungkin kita berbeda-beda keyakinan di kelas, tapi alangkah indahnya ketika kita masuk kelas kita memiliki sebuah komitmen bersama ataupun keyakinan-keyakinan kelas agar kelas kita itu yang kita ampu itu berjalan dengan baik. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, ini pun ada sebuah proses yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ini sangat baik sekali apabila kita jalankan di sekolah kita. Ini beberapa kali saya melakukan ini terhadap anak-anak yang saya ampu tentunya ketika saya mengajar di kelas. Segitiga ini dinamakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin memang yang paling banyak melakukan ataupun berinteraksi dengan siswa yang bermasalah mungkin BK. BK bisa melakukan ini, segitiga restitusi namanya. Jadi langkah pertama, kita panggil anak tersebut yang bermasalah, kemudian ini dinamakan dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaannya adalah seolah-olah Ibu BK atau kita, guru kelas, guru mata pelajaran, mensejajarkan kita terhadap siswa yang sedang bermasalah. Mungkin ucapannya bisa berbuat salah itu wajar dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada validitas atau validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu kepada siswa bahwa tindakan tersebut memang tindakan yang salah. Atau tindakan yang dilakukan siswa itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat secara bersama, yaitu yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ada berdasarkan prinsip Tori kontrol tadi yang sudah kita terangkan di depan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya kita mencari sebuah solusi itu bukan dari orang lain, bukan dari guru, tapi dari siswa itu sendiri. Boleh siswa melakukan sebuah kesalahan yang sama, tapi dia akan mendapatkan solusi yang berbeda dari dua orang ini. 3 orang melakukan perbuatan yang sama, tapi berbeda solusinya. Itu yang akan kita dapatkan nantinya, sehingga akan berbeda-beda. Karena memang kebutuhan siswa itu berbeda, sesuai dengan kondisi mungkin dari rumahnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, masih bersama saya kah? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Masih loh, Pak. Ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Masih jelas. Mungkin bisa kita praktekkan ya tentang restitusi, segitiga restitusi ini.
Mungkin kalau kurang jelas ataupun kurang mantap, mungkin bisa ditanyakan kepada saya, boleh kepada Ibu Fadila juga boleh. Jadi Baik, Pak. apa namanya, untuk menghadapi kasus-kasus ini terhadap siswa ini memang kita harus sangat berhati-hati. Jangan di depan kita anak-anak itu injih-injih aja, tapi di belakang ada sesuatu yang tersimpan. Kalau kita yang pelajari dulu itu seperti gunung es. Gunung es itu yang kelihatan itu di atas itu hanya sedikit, tapi di dalam hatinya, di dalamnya gunung es itu lebih besar. Hanya sedikit aja yang timbul. Ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Ibu Entina lagi. Terima kasih Bu Entina. Silakan Ibu. Ya. Maaf Pak, karena banyak kali gitu unek-unek dalam hati. Enggak apa-apa. Satu hal Pak, yang sampai saat ini ya ketika sudah nggak berjalan lagi rasanya disiplin itu kan Pak. Rambut anak-anak Pak, sekarang ini udah kayaknya nggak bisa lagi dikontrol. Gimana solusinya kalau kita beli aja apa mesinnya itu loh Pak, biar kita kerjakan sendiri gitu. Nggak boleh Bu, itu nggak restitusi kata Pak Koyan. Ya, soalnya kan ya Nggak boleh, Pak. namanya kita yang sudah pernah menjadi siswa, lihat anak-anak seperti itu kayaknya nggak punya semangat kita melihat mereka Pak. Kayaknya mereka itu macam-macam bangun tidur gitu. Nah itu Merdeka. kalau boleh, Iya. kan Pak. Udah Bu Entina, sekarang Udah, gantian Pak. saya yang bicara Oke, ya. terima kasih ya Pak. Oke Bu. Sesuai dengan itu, sesuai dengan yang kita bicarakan tadi, pertanyaan pertama, apakah rambut gondrong tadi ya permasalahannya, sebuah masalah atau tidak, itu yang pertama kita tetapkan dulu. Oh, sebuah permasalahan. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita panggil anaknya, kemudian kita suruh, apa solusinya, kenapa kok buat gondrong. Jangan-jangan begitu kita mangkas, kita nggak bisa mangkas. Rupanya gondrongnya itu ada ilmunya, nggak bisa dipotong, kan bahaya juga itu nanti. Ini kita panggil anaknya, kita restitusi, kita tanyakan kenapa, dan kita suruh, kita perjelas dulu bahwa rambut gondrong ini sebuah masalah, bukan sebuah nilai kebajikan, bukan nilai kebajikan. Tapi kalau rambut gondrong ini nilai kebajikan, ya nggak bisa juga. Makanya kadang-kadang kita dengar anak-anak menggerutu ketika dia dipangkas secara paksa. Nah, ketika ini tidak berjalan, saya yakin pasti Bapak Ibu BK mengalami sebuah kendala ketika ini tidak berjalan. Nah, sedikit kekurangan kita kalau menurut penelitian saya adalah kekurangnya kita berinteraksi aktif dengan orang tuanya. Karena di dalam pengetahuan yang sudah kita dapatkan, ketika 2 atau 3 kali segitiga restitusi ini tidak berjalan, maka kita harus intensif dengan orang tuanya. Data-data itu kita harus lengkap. Dan kita harus perjelas bahwa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Nah, itu. Jadi data ada, komplit, sehingga kita bisa mengambil sebuah tindakan, solusi untuk hal tersebut. Demikian mungkinnya dari saya, Bu ya. Ya, baiklah Pak. Dari teman yang lain ada mungkin? Dipersilakan. Ibu, oh ya, guru matematika. Oh, Ibu Eni, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu. Menarik nih Pak Foyan Ya, membicarakan segitiga insentif tadi. Intensif apa ya. insentif tadi? Restitusi. Restitusi. Jadi memang kalau kita lihat, ini terutama saya sebagai guru matematika, banyak siswa itu nggak akan oke pelajaran matematikanya karena masih banyak masalah yang dihadapi oleh anak itu. Nah, dari sekian banyak siswa di dalam kelas, itu paling hanya 5 orang yang benar-benar serius belajar. Iya. Selebihnya itu mereka itu harus masih menata dirinya dulu. Nah, kalau menata dirinya udah oke, barulah mereka mau berkenalan dengan pelajaran matematika. Sudahlah dimulai dari kecil. Dia pelajaran matematikanya salah didapatkan, kemudian dia banyak kasus di dalam keluarganya, sehingga begitu SMA ujuk-ujuk dapat pelajaran yang sulit itu ngampun. Iya. Nah, jadi memang benar bahwa kita itu harus tahu permasalahan siswa dulu. Dan di dalam kelas itu hampir rata-rata anak bermasalah semua gitu loh. Entah itu masalah dengan orang tuanya, atau yang kebanyakan sih masalah dengan keluarga, problem keluarga. Anak saya yang di sekarang 12 IPA 3 juga mereka rata-rata anak yang bermasalah dengan kondisi orang tuanya. Nah, kalau seperti itu kan mereka nggak bisa belajar kalau masalahnya sendiri belum beres. Kemudian ini gini, kita kan udah tahu masing-masing kondisi anak itu seperti apa. Kadang-kadang sebagai wali kelas saya tuh pengen kenal dengan kondisi orang tuanya lebih dekat gitu. Tapi kan kita juga punya hak secara langsung untuk mau bertemu dengan orang tua gitu. Kadang-kadang anaknya itu malu kalau kita mau ketemu langsung sama orang tuanya. Padahal kalau misalnya panggilan orang tua yuk gitu, kita nggak selamanya mau menjudge si anak gitu. Kadang-kadang kita mau menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anaknya itu sebenarnya punya keluhan begini loh di rumah gitu. Anak-anak itu udah banyak yang jujur kepada kita, kondisi di rumah itu begini gitu. Tapi kan untuk mereka bicara sendiri dengan orang tuanya itu kan seringkali mereka nggak berani. Nah, kadang-kadang juga kita takut kalau nanti terlalu jauh gitu melangkah gitu. Seperti apa kalau di sekolah kita ini baiknya koordinasi antara wali kelas dengan BP gitu. Jangan hanya anak yang bermasalah aja yang ditangani, tapi kadang-kadang kita juga perlu menjalin silaturahmi orang tuanya yang anaknya nggak bermasalah pun diajak datang ke sekolah, kita kasih tahu anak ibu bagus loh gini gitu. Jadi jangan cuma ketika bermasalah aja. Makanya kemarin ketika rapot nggak diambil oleh orang tua itu saya juga agak kecewa gitu. Karena kalau diambil oleh orang tua, itu kita bisa komunikasi, bukan hanya untuk anak yang bermasalah, tapi anak yang nggak bermasalah itu kita juga bisa ngasih pujian kepada orang tuanya. Dan banyak orang tua yang senang gitu. Makanya saya kalau ketika orang tua datang ambil rapot itu seringnya pulangnya paling belakangan karena ngobrol dulu dengan orang tuanya. Menurut saya itu penting untuk dilakukan. Saya rasa itu mungkin ada nanti jadi jadi wacana gimana kita lebih membangun komunikasi sama orang tua siswa. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Eni. Maaf ini, saya sangat setuju sekali bahwa interaksi kita dengan orang tua bukan karena anaknya bermasalah saja. Mohon maaf ini saya share, itu saya bukan wali kelas. Atau saya menggunakan di sini sebagai wakil kepala sekolah, enggak. Saya sebagai guru mata pelajaran. Saya memiliki grup sama orang tua ini. Yang di layar itu dengan orang tua wali kelas IPS 3, kemudian dengan IPA 1. Ini saya share ketika saya melakukan sebuah aktivitas di
sekolah, itu saya share. Ini juga ada yang merespon, ada yang mungkin diam aja. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi teman-teman kita, ketika kita melakukan sebuah aktivitas di kelas, memberikan pendidikan kepada anak, nggak salahnya, nggak ada salah. Kita share ke grup. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat grup per kelas ya, di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, ini hanya sebagai contoh kecil saja. Jadi bukan hanya guru BK, guru wali kelas, kita guru mata pelajaran juga bisa. Dan saya tertarik lagi ketika Ibu Eni tadi bilang, memang benar sekali anak-anak belum tentu yang lulus SMA ini melanjut ke perguruan tinggi. Ya walaupun kita guru matematika, lebih mengenal lagi yang kita ajarkan itu adalah keterampilan hidup. Karena kadang-kadang anak-anak ini sudah memiliki, ya kita bilang masa depan lah gitu, di rumahnya masing-masing. Mereka sudah memiliki kebun sawit, mereka sudah memiliki ternak, mereka sudah memiliki kedai kelontong di rumah, ingin melanjutkan usaha orang tuanya. Mungkin mereka nggak perlu lagi belajar momentum, kemudian eksponen dan lain sebagainya, kan seperti itu. Saya sangat setuju sekali kalau seperti itu. Jadi yang kita ajarkan adalah nilai-nilai kebajikan universal itu tadi. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin yang dapat kita saling sharing. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9 tepat. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari teman-teman, dipersilakan. Jika ada yang ingin menambahkan. Bu Padilla mungkin mau menambahkan, silakan Bu Padilla. Maaf Pak Guru, saya hanya bisa mendengar ini. Saya masih komunikasi dengan CGP saya. Oke, Maaf. siap. Ya. Masih kerja nih, baru Oke. diskusi kita. Yuk. Ada Bapak Ibu yang lainnya? Sebentar saya hubungi Bapak Kepala Sekolah, apakah mau membuka hanya sebatas seremoni aja atau bagaimana? Izin sebentar Bapak Ibu ya, kira-kira 2 menit saya menghubungi Bapak Kepala Sekolah. Ya, tidak ada respon Bapak Ibu. Untuk itu, jika tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Ayo Pak. Pak. Oke, Udah mudah-mudahan cukup 1 jam. Oke, Pak. ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit mengamalkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Oh, Terima kasih. ya, makasih. Selamat malam.
Selamat Istirahat. beristirahat. Oke. Ya, assalamualaikum. Bye-bye. Yo, bye-bye. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Pak Guru. Keluar.